sayangnya adalah menguasai permainan tetapi sia-sia, akhirnya pertandingan itu sendiri berakhir 0-0. Kluivert ini pemain kelas dunia dengan posisi penyerang striker. Dia pernah main di timnas Belanda, dia pernah main di Barcelona, dia pernah main di Ajax Amsterdam. Harusnya dia bisa fokus atau memberikan pelatihan khusus kepada pemain depan. Kembali bersama Bung Yes di Rai Soccer TV. Kali ini kita masih berbicara tentang tim nasional, terutama setelah pertandingan hari Senin lalu, di mana dalam FIFA Matchday kita melawan Lebanon, dan seperti semua telah mengetahui hasilnya imbang tanpa gol. Dan di studio saat ini sudah hadir Bung Dede Sulaiman. Bung Dede, apa kabar? Baik, Bung Yes. Ya. Kita ketemu lagi ya. Siap. Bicara soal tim nasional kita, tim kesayangan kita Iya, tentunya. betul. Ya. Hanya hasilnya belum sesuai harapan. Iya. Oke. Nah, pertandingan kemarin itu adalah pertandingan terakhir bagi timnas kita sebelum terjun langsung di bulan Oktober nanti di babak keempat kualifikasi Piala Dunia melawan tuan rumah Arab Saudi dan juga Irak, karena tiga tim ini ada di satu grup untuk merebut satu tiket langsung ke Piala Dunia dan tiket cadangan untuk bisa maju ke babak kelima untuk meraih tiket ke Piala Dunia juga. Nah, Bung Dede, memang menarik ya pertandingan kemarin kita lihat. Sebetulnya tidak jelek-jelek banget ya timnas kita tampil, hanya hasilnya yang Kurang masih memuaskan. tidak memuaskan, ya mungkin mengecewakan kali ya. Iya. Karena apa yang dipunyai paket trio pelatih ini, Kluivert, Denny dan juga Alex, itu sudah maksimal diperjuangkan oleh federasi ya, sudah berikan yang terbaik. Nah, tinggal bagaimana ini Kluivert dan pelatihnya, asistennya meramu tim ini untuk menjadi memang harapan kita semua untuk lolos. Ternyata di pertandingan uji coba terakhir ini itu belum kelihatan, ya, itu belum kelihatan. Apalagi kalau kita mau jujur, formasi yang dimainkan Kluivert ini belum pakem, belum baku, ya. Karena dari 11 starter kemarin ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan, ya. Misalnya tidak ada Ivar Jenner, Justin Hubner, kemudian juga Ragnar mungkin karena ya akumulasi kartu atau masih cedera. Juga tidak ada Tom Haya sebagai starter, ya, tidak ada Marcelino Ferdinand sebagai starter, bahwa mereka kemudian bermain di babak kedua oke, tapi ini yang membuat kita agak bingung. Ini Kluivert ini apakah dia belum menemukan formasi inti, formasi baku untuk dimainkan nanti di Arab Saudi? Karena kalau memang pegangannya, ukurannya starter 11 kemarin itu, menurut Bung Dede bagaimana? Ya, silakan Bung. Oke, terima kasih Bung Yes. Menurut analisa saya saat Indonesia melawan Lebanon, sebenarnya kreativitas menyerang mulai dari lini belakang, lini tengah dan lini depan itu cukup baik dan mendominasi permainan. Tapi sayang Bung Yes di situ. Sayangnya adalah menguasai permainan tetapi sia-sia membuat gol. Akhirnya pertandingan itu sendiri berakhir 0-0. Kan seperti itu ya. Nah, tadi dikatakan oleh Bu Yunus, memang kita Kluivert ini harusnya kan dia itu kan pemain kelas dunia, kita katakan seperti itu. Dengan posisi penyerang tengah. Dengan posisi penyerang striker. Dia pernah main di timnas Belanda, dia pernah main di Barcelona, dia pernah main di Ajax Amsterdam. Harusnya dia bisa fokus atau memberikan pelatihan khusus kepada pemain depan. Bagaimana bisa membuat gol yang setiap pertandingan itu. Karena apa?
Di saat melawan Libanon, itu saya catat itu ada 4 peluang, Bung Yes. Ya. 4 peluang itu, pertama adalah dari aksinya Emiliano Jonathan, dia crossing, ada Mauro di situ. Tetapi dia tidak maksimal di dalam heading di situ. Itu satu. Yang kedua adalah Lili Pali. Lili Pali sudah di kotak penalti yang depan bebas, tendangannya dia Poli ke atas bolanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, momennya sama seperti waktu Egy memberikan ke Mark Klok gol. Nah kemarin itu Yakob Sauri memberikan kepada Kevin Dick. Tetapi bolanya juga jauh di atas Bistar. Nah harusnya memang ada latihan khusus yang diberikan oleh Patrick Kluivert di situ. Bagaimana untuk bisa menyetak gol, kan seperti itu. Nah mengenai susunan pemain, saya juga melihat bahwa Patrick Kluivert itu masih belum punya skuad tim inti yang untuk 11 itu. Waktu lawan Cina Taipei, kita lihat juga susunan pemainnya berbeda. Lawan Libanon juga seperti itu berbeda. Nah, kita harapkan untuk menghadapi Arab Saudi dan nanti Irak itu harus sudah pakem, harus punya tim yang dipersiapkan untuk tim inti itu siapa sih sebenarnya. Nah itu yang belum terlihat oleh saya si Patrick Kluivert itu. Bung Dede, tentang penyerang tadi, betul backgroundnya Patrick Kluivert sebagai pemain, dia adalah penyerang tengah. Tetapi ya karena kita juga tidak mengikuti langsung dalam proses latihan ya. Sehingga kita juga memang kurang informasi. Tetapi apakah menurut Bung Dede, Kluivert memang sudah melakukan itu dalam latihan, atau memang kualitas pemain kita, 3 penyerang yang dimainkan itu, katakan Ricky Kambuaya di kiri, Mauro di striker murninya, kemudian di kanan ada Emiliano. Apakah 3 pemain itu memang kualitasnya hanya segitu? Terutama 2 pendatang baru ini ya, Mauro dan juga Jonathan. Sehingga ada peluang-peluang yang tadi Bung Dede katakan juga termasuk bagi Stefano Lillipali dan juga Kevin Dix. Apakah memang mereka itu finishing touch-nya yang mungkin lemah, ataukah mereka memang kualitasnya begitu sehingga kita nggak bisa juga berharap banyak, khususnya Mauro dan Jonathan atau juga dengan Ricky Kambuaya, karena untuk Ricky juga saya melihat dia ya gerakan dia itu tidak konsisten ya, artinya kapan dia harus menggiring bola, kapan dia harus melepaskan umpan itu dia tidak melakukan itu secara konsisten. Kadang-kadang dia ada jauh di belakang ataupun di depan, ketika menguasai bola pun dia tidak tahu harus berbuat apa untuk mengembangkan permainan ke arah yang lebih positif. Kemudian ya itu dulu lah, silakan jawab itu dulu. Oke, Bung Yes. Komentar itu. Bung Yes, kalau melihat pertandingan kemarin itu, kita belum bisa melihat secara utuh ya, baik di depan atau di belakang ya. Karena kita lihat bahwa waktu lawan Libanon itu Libanon lebih cenderung dia zona marking, bertahan aja dia. Bertahan aja, tidak menyerang pun sekali-sekali. Ada nomor 7 yang ada syuting 1 kali itu ya. Betul. Nah, apa yang dikatakan oleh Bung Yes bahwa kalau Emiliano Jonathan dia punya. Dia karena punya dribbling, punya speed. Sepertinya Emiliano ini favoritnya Bung Dede ya. Betul, karena dia main di wing dia. Oh iya, sama posisinya Bung Dede. Sama posisinya. Dia punya berarti ini orang yang tepat yang menilai dengan kejujuran yang tepat ini. Betul, dia punya akselerasi, punya penetrasi, punya crossing yang bagus dan lewati beberapa kali kan gitu. Itu tipikal wing itu seperti itu. Hanya memang kualitas Mauro yang saya masih belum meyakinkan bahwa dia striker yang baik. Apakah karena dia baru 2 kali main Mauro ini lawan Taiwan sama Libanon sehingga dia belum beradaptasi dengan teman-temannya, atau memang ya kalau sebagai pemain profesional menurut saya itu tidak perlu terlalu banyak menunggu atau mengikuti pertandingan dengan teman-teman yang baru ini, tapi sebagai pemain profesional dia sudah harus menguasai kondisi di lapangan. Betul Bung Yes, betul.
dia harusnya sebagai pemain profesional harus bisa menyesuaikan segera kan Iya. gitu ya. Karena dia kan bermain juga di Eropa kan, Betul. sudah Dengan bermain juga tekanan yang lebih tinggi dengan justru. tinggi. Ya. Justru yang kemarin kan hanya persahabatan Iya, kan betul. seperti itu. 2 kali Iya. dia sebetulnya dipasang 2 kali dia waktu Ya, lawan TP Taiwan maupun dan dia. Tapi lawan di mana? penampilannya masih kurang memuaskan. Nah kalau untuk Ricky Kambuaya, dia memang sebetulnya tipe pemain yang kerja keras dia sebetulnya. Ya, keras. Dia bukan sebagai pemain yang bisa mensuplai bola yang baik kepada teman-temannya atau enggak. Dia memang pekerja aja, dia kerja aja seperti itu. Ya, Seperti ya, itu. ya. Bung Dede, tadi kita lihat bahwa ada perubahan formasi tadi Bung Dede udah singgung. Saya mau coba gali sedikit pengalaman Bung Dede ya. Waktu di tahun 85 bersama pelatih Om Sinyo Aliando itu, apakah Om Sinyo itu memang dalam partai-partai friendly game atau uji coba gitu, dia mengubah habis itu formasi tim atau sampai pada mendekati pertandingan inti itu, terutama melawan Korea Selatan 2 kali, dia pernah mengubah nggak itu secara revolusioner seperti dilakukan Patrick Kluivert terhadap tim kita? Artinya 60 sampai 70% dia mengubah itu formasinya. Pernah itu terjadi dengan Om Sinyo dan timnya Om Sinyo hari itu? Opsinya itu tidak pernah merubah pemain-pemain. Mengubah ya. Tidak, karena kita lihat dari mulai persahabatan maupun sampai pertandingan yang resminya itu tidak ada perubahan di skuadnya itu. Seperti contohnya ya, itu di belakang itu Marzuki kiper Hermansyah tetap, Ya, ya betul. Hermansyah. 2 center back-nya Warta Kusuma dengan Marzuki Nyakmat terus selalu berpasangan. Di kanannya ada Risto Moyo bek kanan. Ya, Bek kirinya ada Aun Harahara. betul. Nah, 4 gelandangnya itu ada Heri Kiswanto sebagai jangkar. Sebagai pekerjanya di situ ada 3 pemain, Ruli Nere, Eli Idris dan Julkarnain Lubi. Betul. Nah, di depannya saya di kanannya, Bambang Nurdiansyah di strikernya. ya. Itu Di kiri selalu itu terus. Kiri dikosongkan untuk Kiri dikosongkan untuk masuk antara Eli Idris dan Julkarnain Lubi. Iya, betul. Posisinya seperti itu. Jadi intinya Om Sinyo itu hampir ya atau nyaris tidak pernah mengubah formasi intinya. Betul. Formasi inti tetap itu. Formasi inti. Tapi kalau semua setelah bermain ada babak kedua ada yang ditarik keluar itu itu oke wajar, normal seperti itu. Betul. Tapi sebagai starter Cuma memang sekarang Kluivert itu selalu belum kelihatan pemain intinya itu mau siapa gitu Betul. kan gitu ya. karena dengan memainkan formasi yang baku itu juga secara naluriah akan terjalin hubungan batin antar pemain-pemain itu ketika mereka tampil di pertandingan sebenarnya, ya kan? Misalnya Bung Dede di depan sama Bambang Nurdiansyah, karena sering dimainkan, Bung Dede itu ketika pegang bola di sayap kanan, itu Bambang bergerak kemana tanpa Bung Dede lihat pun, Bung Dede lepaskan bola dan pas ke dia gitu. Ya, sudah Karena tahu. sudah terbiasa tahu. Terbiasa. Saya pegang bola, Bambang pasti ada di sini nih, Iya, pasti. iya. Jadi ketika Bung Dede melewati 1-2 pemain, angkat bola tanpa melihat ke jantung pertahanan lawan, pasti bola itu nyangkut ke Bambang, kan begitu. betul. Nah, tetapi kalau dengan tidak sering memainkan Dede dan Bambang, pasti kan Dede juga harus nengok dulu dan melihat dulu nih pergerakan temannya mau kemana baru saya lepas bola, kan begitu. Nah, ini yang terjadi dengan Kluivert saat ini. Dia hampir mengubah semua formasi mulai dari lini belakang, tengah, dan depan. Jadi bagi saya dan mungkin orang-orang yang memang bermain bola dan mengerti betul ya formasi permainan, ini tentu sebuah kesalahan kekeliruan besar ya. Karena kita tinggal menghadapi Irak dan Arab Saudi. Nah, kalau ini belum menjadi perhatian serius bagi Kluivert, termasuk nanti dia jangan-jangan di Arab Saudi diubah lagi formasi yang terakhir ini. Bisa Yang jadi, melawan Bung, ya, Lebanon. bisa jadi. Iya kan, karena karena- kita lihat waktu lawan China Taipei itu, Ya. center back-nya 2 center back itu adalah Jordi Amat dengan Ricky Rido. Betul, lawan Taiwan ya. Lawan Taiwan. Nah sekarang lawan Lebanon, kita lihat bahwa JIJ berpasangan dengan Kevin Dick. Iya. Sebenarnya Dan juga Dan James. Ijaz itu sudah padu dengan Ricky Rido.
Betul. Kita belum bisa melihat kualitasnya Kevin Dick di posisi itu karena Libanonnya kan tidak bermain menyerang. Iya. Dia bermainnya hanya zona marking. Jadi Iya. tidak ada tekanan buat Kevin Dick di situ. Dan Kevin Dick sendiri di klubnya FC Copenhagen di Denmark, Ya. dia bermain tidak di center back, dia main di back kanan. Back kanan, betul. Nah, padahal Kluivert itu sudah punya center back pada diri Jordi Amat maupun Rizky Ridho. Iya. Iya kan? Itu ya. Sehingga ini memang itu yang saya bilang, apa ini kekeliruan atau apa yang terjadi dengan Kluivert gitu loh. Sehingga dia menempatkan orang tidak pada posisi yang semestinya, ya kan. Selain mungkin Kevin Dix belum tentu matang di posisi center back, juga komunikasi dengan Jaiser kan Belum padu pasti belum dibandingkan padu. dengan Rizky Ridho, Betul, ya kan. betul. Walaupun mungkin Kevin dan Jaiser punya bahasa yang sama, tetapi Iya. bahasa bola yang kita bicarakan ini belum tentu. Tapi kalau sama. kita lihat Bung Yes, Iya. Ricky Ridho dan Ijaz itu sering berkomunikasi dia. Iya betul. Berkomunikasi kita lihat ya dia Iya, apa yang dikatakan oleh Ijaz sepertinya Ricky Iya. Ridho. Nah itu memang sudah padu betul Iya dia. betul. Sudah padu. Bung Dede, kita lihat juga ada dua pemain inti yang sebelum ini di zaman Sintayong itu hampir sering menjadi starter. Ya, katakan saja Tom Haye dan Marcelino Ferdinand. Lebih khusus Tom Haye ya. Yep. Dia itu hampir tidak pernah menjadi cadangan. Tetapi dalam dua pertandingan terakhir ini lawan Taiwan tidak dimainkan, kemudian lawan Libanon dia dicadangkan, baru dimainkan di babak kedua. Menurut Bung Dede, apakah keputusan Kluivert untuk mencadangkan Tom Haye ada alasan-alasan tertentu? Misalnya demi strategi baru yang dimaui oleh Kluivert, atau memang mungkin karena kondisi Tom Haye yang mungkin tidak prima saat itu sehingga tidak diutamakan sebagai starter. Silakan Bung. Oke, kalau saya lihat dua pemain ini, Tom Haye dengan Marcelino itu, Ya. memang saya lihat bahwa akhir-akhir ini permainannya kurang maksimal dia. Iya. Agak menurun dia permainannya. Nah, tapi di situ lihat Kluivert itu sekarang dia punya pilihan justru ada Mark Klok dan Pelupesi. Ju Pelupesi. Dia lebih punya kekuatan dan punya power untuk kerja keras di posisi itu. tinggi, ya. Mobilitasnya tinggi di situ. Iya. Nah, Tom Haye itu memang dua kali pertandingan kita lihat memang belum menunjukkan yang kualitas yang sebenarnya dia. Iya. Nah, itu mestinya Kluivert sendiri atau asistennya pun bisa menggali atau menanyakan kepada Marcelino atau Tom Haye itu kenapa kok permainannya menurun. Itu harus bisa digali di situ seperti itu. Menurut Bung Dede, kalau Tom Haye itu dicadangkan, apakah itu juga karena dari faktor diri Tom Haye sendiri? Misalnya dia tidak lagi bermain di klub Eredivisie. Yep. Dan dia ada di Liga Indonesia dengan Persib Bandung, betul? Iya. Oke. Sebagai seorang pemain, apakah itu ada pengaruh besar terhadap diri dia dalam kondisi yang terakhir ini? Artinya dia mungkin masih katakan kecewa dengan posisi terakhir dia ini kan, tidak di klub Eredivisie dan ada di sini. Yang kedua, dia juga dicadangkan tidak sebagai starter dan dia baru dimainkan di babak kedua. Apakah dengan kondisi itu Tom Haye makin merasa dirinya terpojok dalam tanda petik ya, bahwa kok saya sekarang tidak diutamakan jadi pemain kedua, dan kemudian yang ketiga ada banyak kompetitornya dia. Katakan tadi ada Jordi Amat dan juga Mark Klok. Dan saya ingat persis memang sebetulnya untuk Tom Haye ini saya sudah pernah singgung di podcast Rai Soccer TV di beberapa konten sebelumnya. Saya bahkan usulkan memang harus Mark Klok hadir. Iya. Bahkan udah di zaman Sintayong kalau nggak salah. Karena apa? Saya melihat Tom Haye ini tidak punya mobilitas yang tinggi dan bisa bermain konsisten selama 90 menit. Sehingga harus ada sosok lain yang minimal menyamai atau mendekati kualitas Tom Haye. Sehingga ketika Tom Haye memang sudah turun di babak kedua staminanya dan konsentrasinya, orang ini akan masuk memberikan kesegaran baru di lini tengah. Nah itulah yang terjadi, akhirnya Mark Klok dipanggil. Ya kan, tapi Mark Klok juga kemarin
tidak diberikan kesempatan penuh main lawan Lebanon ya. Iya. Kalau itu dimainkan, itu kita bisa menguji dan melihat juga dalam ujian pertandingan itu apakah Mark Klok memang sudah sesuai harapan juga. Nah, sehingga bagi saya ya kembali lagi, menurut Bung Dede bagaimana? Apakah kondisi itu mempengaruhi penampilan Tom Haye? Oke, ada sedikit memang mempengaruhi Bung Yes. Ya. Yang tadinya pemain inti, Ya. mulai James Sintayong maupun beberapa yang pertandingan yang sebelumnya oleh Peter Kluivert juga, dia kan inti juga ya. Iya. Tapi akhir-akhir kemarin dia kelihatannya jadi cadangan kan gitu ya. Memang ada pengaruhnya. Tetapi kalau dia sebagai pemain profesional harusnya tidak seperti itu. Nah, memang kalau kita lihat Tom Haye juga selama waktu ada Sintayong pun dia tidak pernah main full sampai habis. Selalu kan beberapa menit kedua terakhir dia selalu diganti. Memang ya kekuatannya seperti itu. Berarti itu sudah jawaban baru bahwa Tom Haye memang tidak memiliki stamina untuk Yang bertahan baik, bermain sampai 90 makanya menit. Peter Kluivert dan asistennya bisa sudah melihat kualitasnya Tom Haye. Dia tidak bisa bermain full 90 menit. Itu bagus saya kira. Artinya Iya. mereka menyadari dan melihat itu dan Iya. mengetahui itu sehingga harus memasukkan Mark Klok sekarang sebagai cadangan ya, Mark bila mana ditampilkan atau siapapun dia lah di lini tengah itu. Saya lebih cenderung memang ada Mark Klok, ada Pelupesi itu, Joel Pelupesi bagus itu. Bagus. Dan juga ada Calvin Verdon di tengah Iya, itu. iya, pardon, Iya. ditaruh di situ ya sekarang Iya, di gelandang bertahan. Karena ada Jim di posisi kiri. Iya. Jim ini memang di posisi bek kiri kan juga lumayan dia bisa James, bantu ya, betul. bisa bantu. Masih dengan Tom Haye, Bung Dede. Nah, karena akumulasi daripada berbagai masalah yang dihadapi akhir-akhir ini, sehingga ketika pertandingan usai ini mengenai attitude fair play ya. Iya. Ketika usai pertandingan itu, Tom Haye itu terlihat bahwa dia menghindari salaman dengan ofisial Lebanon Dan pemain maupun Lebanon. beberapa pemain Lebanon. Nah, menurut saya ini ada sebuah perlakuan contoh yang tidak bagus bagi sepak bola kita, juga bagi pemain-pemain muda kita ketika melihat ulah Tom Haye dan juga dari Marcelino Ferdinand. Dua pemain itu kemarin itu memperlihatkan sikap sangat tidak fair, attitude yang ya tidak elok lah ya sebagai pemain profesional, bahkan ada bermain bagi tim nasional saat itu. Menurut Bung Dede gimana dengan performance atau ya tampilan Tom Haye di akhir pertandingan itu? Oke, kalau kita lihat perilaku yang dilakukan oleh pertama Marcelo Marcelino itu. ya betul. Marcelino itu sebetulnya dia tidak boleh bola free kick, bola out itu dia tendang begitu aja. Ya dia kasih ke lawan. Dikasih ke lawan. Dan tidak kena sih sebetulnya, tapi kan kelihatannya ada itikat yang tidak baik Iya. yang Niat. dilakukan oleh Marcelino. Niat Ada yang- niat yang tidak baik. Betul. Yang kedua, perilaku Tom Haye tidak mau bersalaman dengan official dan maupun pemain lawan itu juga tidak baik. Karena begini Bung Yes, di dalam FIFA itu ada yang namanya fair play. Iya. Nah, fair play itu adalah menghormati lawan, menghormati para penonton, menghormati keputusan wasit, dan menghormati juga teman-teman juga sendiri seperti setim, itu. ya. Nah, kalau dia sebagai profesional harusnya dia mesti mengerti etika-etika itu. Jadi perilaku yang dilakukan oleh Marcelino dan Tom Haye itu kurang elok dan kurang baik di mata generasi-generasi muda kita nantinya seperti itu. Iya. Apalagi kan Tom Haye kan sudah menjadi brand tersendiri bagi pemain-pemain muda kita di tanah air ini kan. betul. Ketika dia melakukan itu nanti anak-anak muda kita pemain bola ini mungkin menganggap, wah Tom Haye juga bisa melakukan, saya perlu tiru itu kali nanti suatu ketika. Kan tidak bagus. Tidak ini. bagus. Iya kan tidak bagus. Iya. Ya. Bung Dede, kita tinggalkan Tom Haye dan juga Marcelino. Ada satu pemain yang sebetulnya menjadi perhatian saya dalam hampir sepanjang pertandingan, yaitu Yakub Sayuri. Ya, kalau dalam formasi 4 belakang dia ada di bek kanan, tapi kalau formasi 3 belakang dia naik ke gelandang. Saya melihat Yakub ini memang belum maksimal
maksimal dalam penampilan, atau memang kualitas dia seperti itu sehingga permainan dia itu tidak produktif dalam menyerang, ya, dalam menyerang. Padahal kita kan butuh wingback atau gelandang menyerang untuk menopang serangan. Kadang-kadang Yakob ini tidak punya improvisasi atau visi bermain bola yang jauh ke depan gitu. Ketika dia dapat bola, dia selalu tidak berani melakukan aksi individu atau overlapping, bekerja sama dengan Meliano Jonathan, karena itu kan di blok kanan kan mereka ada di situ. Itu kan harus ada jalinan kerjasama. Sama seperti Bung Dede hari itu di sayap kanan, di gelandang kanan mungkin ada Ruliner. Ruliner, ya kan begitu. Iya. Paling sering Yakob ini ketika dapat bola, lawan masih jauh, mungkin sekitar 3-4 meter dari dia. Kan dia harus bisa berimprovisasi. Iya. Tapi terkadang dia main save yang tidak bagus. Selalu kasih ke dalam terus. Padahal back pass. Iya. Atau horizontal ke sejajar ke lini tengah. Nah ini yang menurut saya, kok pemain begini kok bisa masuk tim nasional dan dipakai oleh seorang pelatih clever gitu. Jadi menurut Bung Dede, apa yang harus dilakukan oleh Yakob kalau memang dia masih terus dipercaya, atau kalau tidak siapa sosok yang bisa menempati atau memainkan peran seperti diisi oleh Yakob saat ini, baik di bek kanan atau gelandang kanan? Oke Bung Yes, kalau kita lihat memang Yakob Sauri ini dia hanya mempunyai speed and power aja sebetulnya. Tapi untuk game intelijensinya dia memang kurang. Padahal itu kecerdasan dalam bermain itu kan penting. Karena saya lihat itu setiap dia dapat bola, Meliano Jonathan tuh minta daerah untuk diberikan, dia tapi tidak pernah disodor bola soloran ke dia. Dia selalu ke dalam, terus kasih lagi ke temannya di dalam. Padahal si Meliano dia sudah minta bergerak ke utara untuk seperti itu. Nah, itulah saya bilang perlu sekali namanya game intelijensinya pemain itu. Dia kurang. Ada satu hal lagi. Saya lihat pemain-pemain ini kalau seumpamanya kecerdasan bermain itu kan penting, Bung Yes. Sangat penting. Dalam sepak bola. Ya, contoh betul. nih, waktu saya kalau bermain dulu, saya kan punya kecepatan dribbling, punya crossingan gitu ya. Dan punya kepercayaan diri. Percaya diri Ya, itu betul. penting. Kalau kita sudah masuk ke penalti area di situ, itu sebetulnya kita bisa bikin trik di situ. Betul. Ya kan? Bisa melewati, kalau dipukul bisa dapat penalti. Nah ini saya belum pernah lihat. Dulu, Bung. Saya ingat kalau bicara trik ini waktu lawan India di Kalkuta, yang menentukan kita lolos untuk berhadapan dengan Korea Selatan di babak selanjutnya, kan skor 1-1. Kita tertinggal dulu, baru kemudian Bung Dede melakukan aksi individu dengan trik agak sedikit diving dan wasit terkecoh situ, trip penalti. Begitu, betul. Jadi itu Bung Dede hari itu bukan lawan India itu, bukan lawan India, Bung. Bukan lawan India, bukan. Kalau lawan India itu saya soloron sendiri. Iya, itu dia. Bambang Nurdiansyah minta, semua konsentrasi ke Bambang, saya syuting bikin gol. Itu. Tapi kalau waktu lawan Bangladesh, baru saya bikin trik begitu. Walaupun kita kalah 1-2 itu sebetulnya pemain-pemain itu harus punya trik seperti itu. Ya, dan gitu berani loh. mengambil keputusan di momentum yang tepat. Betul. Kan begitu. Betul. Jadi menurut Bung Dede siapa sih kira-kira kalau Yakob tidak dimainkan di posisi itu, siapa yang akan berperan di situ? Apakah Kevin Dix dikembalikan, didorong ke gelandang kanan menyerang, lalu di belakang tempatkan Rizky Ridho? Atau siapa? Kalau 4 itu di belakang sebetulnya sudah solid itu Bung Yos. Bung Yes ya, itu adalah Ijes dengan Rizky Ridho. Di kanan tuh Sandy Walsh. Oh iya. Di kirinya Perdong. Iya. Itu 4 itu sudah solid, betul. Bahkan Sandy Walsh kan bisa naik waktu lawan itu dia bikin gol. Iya. Kan gitu waktu lawan Cina Taipei kan. Iya, dia naik dari sana dia bikin gol kan gitu ya. 4 itu sebetulnya itu. Oke, baik. Formasi yang terbaik 4 di belakang tuh itu sudah. Iya. Oke, Bung Dede. Ada pesan-pesan apa buat pemain-pemain kita untuk menuju Arab Saudi nanti setelah mereka melakukan 2 aksi uji coba kemarin lawan Taiwan dan Lebanon? Silakan, Bung. Ya, oke. Untuk
menuju ke 4 besar kita melawan Irak dan Arab Saudi, saya berharap itu kepada pelatih Kluivert dan para asistennya untuk meningkatkan latihan. Apa yang ditingkatkannya? Yang pertama adalah teamwork, kerja sama tim. Itu harus ditingkatkan betul. Yang kedua adalah tingkatkan kembali masalah speed pemain. Tingkatkan kembali juga masalah agility, kelincahan pemain-pemain kita. Kan seperti itu ya. Dan stamina. Stamina juga harus ditempa. Karena itu daya tahan untuk bermain kan stamina harus kuat. Dan yang terakhir adalah masalah game intelijensinya. Harus diajari, harus diberitahu bagaimana caranya seperti itu, Bung Yes. Semoga kalau itu bisa ditingkatkan, insya Allah kita bisa memenangkan lawan Arab Saudi maupun Irak. Baik, terima kasih Bung Dede. Rekan-rekan sahabat Rai Soccer TV, itu kira-kira perbincangan singkat saya dan Bung Dede. Dan tentu ada pesan-pesan terakhir tadi dari Bung Dede, semoga baik paket pelatih Kluivert dan teman-teman bisa mendapat informasi ini dan bisa ya paling tidak mengikuti dan melakukannya. Juga terhadap pemain-pemain, pesan kami tentu mereka tetap fokus, mempersiapkan diri juga secara baik, terutama stamina tadi yang dikatakan oleh Bung Dede, karena itu kelemahan yang paling utama yang terlihat dari 2 pertandingan kemarin ya. Dan kita berharap tim ini akan meraih kesuksesan di Arab Saudi pada Oktober 8 dan 11 nanti. Demikianlah kira-kira, dan bagi PSSI sendiri saya juga mungkin memberikan sedikit pesan bahwa tetap semangat ya, Pak Erik tetap semangat, juga Kluivert dan timnya tetap semangat, karena harapan penggemar sepak bola Indonesia inilah saat-saat yang terbaik untuk bisa membawa kita atau membawa Merah Putih berkibar di Piala Dunia 2026 nanti. Dan ingat, bola itu bulat, giring terus.